Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan sumber data, informan, dan alat pengumpulan data. Saya Rizky Amalia ingin mempresentasikan sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Bila dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber datanya adalah responden. Definisi data menurut Nuzula Agustina. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran objek, serta kondisi dan situasi. Jenis sumber data. Yang pertama ada narasumber atau informan. Dalam penelitian kuantitatif sumber data ini disebut responden, yaitu orang-orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Yang kedua ada peristiwa atau aktivis. Data atau informan juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya ada tempat atau lokasi. Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Dan yang terakhir ada dokumen atau arsip. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Di sini sumber data ada dua, yang pertama data premier, yang kedua data sekunder. Data premier adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Febrianti, perwakilan dari kelompok 10. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian informan dan jenis-jenisnya. Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Di dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu informan kunci, yang kedua informan utama, dan yang ketiga informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya untuk mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti, misalnya pada unit organisasi. Lalu ada informan utama. Penelitian kualitatif mirip dengan aktor utama dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian, informan utama adalah yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Misalnya, pada penelitian utama yaitu adalah ibu yang memiliki balita, sedangkan sebagai informasi kunci adalah kadar posyandu. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Misalnya, pada penelitian yang tentang implementasi budaya keselamatan pada pekerja bagian produksi di sebuah perusahaan manufaktur, sebagai informasi bisa dipilih dari bagian yang tidak terlihat dan tidak terlibat langsung dalam proses produksi atau bagian yang menikmati output dari bagian produksi, misalnya bagian gudang. Sementara sebagai informasi utama adalah karyawan bagian produksi, dan sebagai informan kunci adalah manajer produksi atau manajer HSE.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mauli, ingin melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Nah, di dalam pengumpulan data ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama itu ada metode tes dan yang kedua itu ada metode non-tes, di mana yang pertama itu ada metode tes. Tes yang dapat digunakan itu ada tes inteligensi, di mana tes ini hanya terfokus kepada tes akademik saja. Yang kedua itu ada tes bakat. Tes bakat ini biasanya untuk mengetahui kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh individu tersebut. Yang ketiga itu ada tes minat. Tes minat biasanya dilakukan ketika seseorang yang bingung memilih suatu karir atau tujuan hidupnya. Yang keempat itu ada tes pribadi. Tes pribadi ini mengukur ciri-ciri kepribadian. Nah, yang kelima itu ada tes perkembangan faksional, mengukur taraf perkembangan orang dalam kesadaran kelak akan mengaku suatu jabatan. Yang terakhir ada tes hasil belajar. Biasanya tes hasil belajar ini seperti hasil belajar itu seperti prestasi apa sih yang telah didapatkan setelah belajar tersebut gitu. Nah, yang kedua ini ada pengumpulan data dengan metode non-tes. Yang pertama itu ada observasi. Nah, observasi ini diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik, dan hasil dari observasi ini tidak dapat dipertanyakan lagi atau dibantah karena ya emang sudah real gitu. Terus yang kedua itu ada catatan anekdot, alat untuk mencatat gejala-gejala khusus atau luar biasa. Pencatatan ini dilakukan terhadap bagaimana kejadian, bukan pendapat pencatat tentang kejadian tersebut. Jadi ketika kejadian itu berlangsung, maka pencatatan itu harus segera dilaksanakan, bukan menunggu hasil pendapat pencatatan kejadian kayak gitu. Nah, yang ketiga ada catatan berkala. Pencatatan berkala walaupun dilakukan berurutan menurut waktu munculnya suatu gejala, tetapi tidak dilakukan terus-menerus gitu. Terus selanjutnya itu ada daftar cek. Daftar cek ini penataan data dilakukan dengan menggunakan sebuah daftar yang memuat nama, obser, dan jenis gejala yang diamati. Selanjutnya itu ada skala penilaian. Nah, alat ini digunakannya itu sama kayak daftar cek. Yang selanjutnya itu ada peralatan mekanis. Pencatatan dengan alat ini tidak dilakukan pada saat observasi berlangsung karena sebagian atau seluruh peristiwa direkam dengan alat elektronik. Kayak kita mau mencatatnya, tetapi kita tuh ngedatangin dulu orangnya, terus berikan pertanyaan yang kita inginkan, lalu direkam wawancara biasa kayak gitu. Hasilnya tuh kita bawa langsung, kita tidak dikerjakan pada saat itu gitu. Terus ada alat angket tertulis. Alat ini memuat sejumlah item atau pernyataan yang harus dijawab oleh siswa secara tertulis, kayak ngebagiin angket gitu loh. Di dalam angketnya itu misalkan ada 40 pertanyaan, disamain semua, terus siswanya itu suruh ngisi. Terus ada wawancara informasi, merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi dari siswa secara lisan, kayak bertatap muka langsung gitu. Terus yang selanjutnya itu ada autobiografi, merupakan karangan yang dibuat oleh seseorang mengenai riwayat hidupnya. Yang terakhir itu ada sosiometri, merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang jaringan sosial dalam sesuatu kayak gitu. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami atau kelompok 10. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.